hari ini? Wah, pasti senang sekali ya, apalagi setelah liburan. Ya, gimana liburannya? Seru? Seru dong. Gimana awal sekolahnya? Pasti semangat ya karena setelah liburan. Nah, kali ini Jabelnya juga masih nuansa liburan. Kita di mana ini Teacher View? Kita di hutan Amazon kayaknya nih. Jauh sekali ya. Tidak apa-apa, kali ini kita edisi jalan-jalan ya. Iya benar. Tapi tenang, jangan khawatir. Kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, dimanapun dan kapanpun tidak akan takut. Oke? Nah, Teacher mau ajak kita semua untuk berjalan bersama-sama. Jadi kita akan bangkit berdiri, kita akan berjalan bersama Yesus sambil menyanyi satu pujian, Jalan Serta Yesus. Yuk ikuti gerakan Teacher dan Teacher View ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, diacungkan, dilentingkan, mari pejut Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar-putar, maju depan, maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Siap-siap jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, diacungkan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Ya. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar-putar, putar, maju depan, mundur ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, seru ya berjalan bersama Tuhan Yesus. Iya, tapi capek juga ya. Ngomong-ngomong, kita di mana sekarang ini? Iya ya Teacher Vio. Depan juga jalannya gelap, nggak kelihatan sama sekali. Kamu yakin kita mau lanjut jalan? Tenang Teacher Vio, tenang. Dimanapun kita berada, walaupun di depan jalannya juga nggak kelihatan, tenang, kita tidak pernah sendirian. Karena Tuhan selalu ada dengan kita. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, yuk tenangkan diri dulu Teacher. Kita mau angkat satu pujian ya supaya lebih tenang. Kau sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Tuhan, walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap,
dapat aku miliki di dalam Tapi kita mau yakin hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Gimana Teacher Vio? Sudah lebih tenang? Iya, sudah lebih tenang sekarang. Oke, ini saatnya kita cari bantuan ya. Gimana kalau kita tanya sama orang aja? Tapi ada orang di mana di hutan begini? Lihat. Bu, permisi. Iya, kenapa? Kami sepertinya tersesat. Oh. Kami bingung harus kemana. Kami juga ragu-ragu. Kalian ragu dan bingung. Oke. Saya akan bantu jelaskan. Tolong bawakan ini, saya bantu jelaskan. Nah, sekarang kan duduk dulu, saya bantu jelaskan ya. Loh, ada yang lain juga, ada teman-teman yang lain. Saya mau jelaskan sesuatu. Nah, silakan duduk, ambil tempat yang nyaman, yang enak, oke? Kalau tentang keraguan, saya punya teman. Namanya, ada yang tahu enggak ya? Dia seorang laki-laki dan dia sedang bersama semak belukar. Ada yang tahu siapa namanya? Kalau ada yang tahu boleh tuliskan di kolom chat ya. Siapakah dia? Betul, dia adalah Musa. Musa sedang di Gunung Horeb. Dia sedang mengembalakan dombanya. Nah, ketika dia sedang mengembalakan dombanya, tiba-tiba semak belukarnya menyala, penuh dengan api. Teman-teman tahu, semak belukar ini menyala tetapi tidak terbakar. Kok bisa ya? Ada mujizat Tuhan di sana.
Tuhan datang menemui Musa. Musa kaget. Tuhan berkata, "Aku melihat bangsaku tersiksa di Mesir. Aku memilih kamu untuk menyelamatkan mereka." Ada di Alkitab ya, di Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Lalu berikutnya Musa berkata, "Tidak, aku tidak bisa. Aku ini siapa? Aku tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir." Lalu Tuhan berkata, "Aku akan menyertai kamu. Tenang, jalanmu, aku akan memberkatimu. Tenang." Tuhan berkata seperti itu. Musa nggak percaya. Musa ragu, teman-teman. Musa ragu ya, dua adik yang tadi tersesat. Nah, ketika Musa ragu, dia nggak percaya. Lalu Tuhan berkata, "Tongkatmu itu," ya, Musa sedang pegang tongkat ya teman-teman. "Tongkatmu itu ketika kamu letakkan di bawah, dia akan berubah menjadi ular. Namun ketika kamu pegang ekornya, berubah lagi menjadi tongkatmu." Musa melakukan. Iya betul. Namun kalau Firaun tidak percaya lagi, bagaimana? Musa masih ragu. "Sekarang masukkan tanganmu," kata Tuhan, "ke dalam jubahmu." Dia masukkan. Ketika dikeluarkan, tangannya penuh luka, kusta. "Tuhan, kenapa tanganku?" "Sekarang masukkan lagi dalam jubahmu." Ketika dimasukkan, sembuh seperti semula. Tuhan menunjukkan tanda atau mujizatnya supaya Musa yakin dan tidak ragu lagi. Dan masih ada lagi satu tanda yang lain. Setelah Musa ragu, dia sudah tanya Tuhan Yesus, sudah diberikan tanda. Lalu apa yang terjadi? Setelah 3 tanda, apakah Musa sudah siap? Tidak. Musa masih berkata, "Tuhan, aku tak pandai bicara. Jika aku harus ke Firaun, ke Raja Firaun, aku harus pandai berbicara. Aku tidak pandai berbicara, Tuhan." Lalu bagaimana? Siapa yang akan berbicara kepada Firaun? Tuhan berkata, "Kau punya saudara bernama Harun, dia akan membantumu." Lalu lihat, Bapak Musa sudah siap dengan tongkatnya berangkat untuk bertemu dengan Raja Firaun. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Oke, ini cerita Musa. Apakah di sini ada teman-teman yang juga pernah ragu? Seperti Musa dan juga seperti 2 teman tadi, mereka tersesat. Ada yang merasa ragu? Mungkin ragu apakah cita-citaku bisa terwujud enggak ya? Atau ragu dengan keinginan yang lain. Atau ragu juga ada saudara sedang sakit, bisa sembuh enggak ya? Ada yang ragu selain 2 teman tadi? Teman-teman ada yang ragu? Kalau kita ragu, kita mau belajar dari Musa. Oke? Tenang, ragu itu wajar, enggak apa-apa. Boleh ragu. Tapi kita mau belajar sama-sama, oke? Kita mau belajar dari fase perjalanan Musa. Musa yang awalnya ragu atas dirinya sendiri, akhirnya dimampukan Tuhan karena ketaatannya. Pertama, Musa ragu atas kemampuan dirinya. Apakah aku bisa? Di step yang kedua, Musa meminta tanda atau mujizat sebagai bukti pengutusan Tuhan. Lalu di step yang ketiga, Musa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau taat. Dan yang keempat, Tuhan menyertai setiap langkah Musa. Oke, kita sudah belajar dari fase perjalanan Musa. Sekarang kita mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama kita melakukan ya.
Yang pertama, ketika kalian merasa ragu atas apapun, atas masa depan kalian, nggak apa-apa, itu wajar. Namun kita perlu mencari konfirmasi, bertanya, berdoa, atau diskusi bersama orang tua, belajar yang rajin. Kita konfirmasi terlebih dahulu sama seperti Musa, lalu kita mau lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Bagaimana caranya? Setelah berdoa, setelah berdiskusi, percaya bahwa pasti berhasil, kita lakukan. Dan yang terakhir, Tuhan pasti menyertai dan membuat berhasil. Oke? Pertama ragu, enggak apa-apa. Tapi kita mau konfirmasi, lalu lakukan sesuai kehendak Tuhan dan lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, yakin percaya Tuhan menyertai dan membuat kita berhasil. Oke? Nah, saya mau panggil tadi. Ada teman-teman tadi. Bagaimana? Saya ceritakan teman saya tadi Musa. Nah, kalau kalian pulangnya tinggal lurus ya, terus belok kanan. Tapi gelap. Saya antar ya habis ini ya. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Nah, yang di rumah kita berdoa juga. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai sepanjang perjalanan kami, Tuhan. Tuhan, jika kami merasa ragu ataupun bingung atas masa depan kami, atas sesuatu yang tidak kami mengerti, tolong kami supaya kami boleh belajar dari Musa. Kami mau konfirmasi kepada Tuhan, lalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan membuat itu berhasil. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama-sama untuk seluruh anak Karis yang sedang chapel bersama hari ini. Kami yakin percaya bahwa Tuhan boleh menyertai sepanjang perjalanan kami. Karena kami mau selalu takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah. Yuk, ku antar.